jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bertahan 32 tahun dan semoga ke depan akan tetap berkarya. Membawa keledai, langsung bilang boleh nggak keledainya saya beli? Tanya boleh saja, asal cocok harganya, minta berapa? $500. Oke, saya bayar $500. Petaninya langsung bilang apa? Tapi sayangkan nanti sore ya, karena masih saya pegang untuk kerja. Nggak masalah. Benar. Sampai sore, sampai malam ditunggu nggak datang-datang, ditelepon petaninya, mana keledai yang sudah saya beli? Maaf Pak, mati Pak. Ya uangnya yang $500 dikembalikan. Maaf Pak, saya sudah gunakan untuk pupuk. Pak, kamu membayarkan kapan? Nanti kalau panennya kapan? 3 bulan lagi Pak, terlalu lama. Udah keledai yang mati itu dibawa ke sini, masukkan kotak yang bagus. Buat apa Pak? Terserah saya, hukum saya yang bos versi. Bener, sebulan kemudian ketemu ditanya Pak, keledai mati untuk apa? Tahu nggak? Saya buat putri. Saya tulis $1 dapat keledai, laku 2.000 lembar. Nggak ada yang protes Pak, enggak, cuma satu yang protes. Siapa? Yang menang. Lalu karena protes saya kembalikan $1. Nah ini secara ringkasnya buat Bapak mungkin pernah baca juga, tapi saya mau menekankan artisan yang hari ini kita sedang pakai itu AI yang berbasis digital elektronik. Kalau konsep komputer sebetulnya sudah ada 100 tahun lalu, komputer numerical, komputer mekanik. Jadi Charles Babbage matematika Inggris dalam tahun 1800-an itu sudah ada. Tapi mekanik, jadi saya masih rasain di toko internet saya, kalau tol tadi jelek ini gerakan mekanika tanpa listrik tadi 1 besok 7 jadi yang muter 7 kali 4 dia 4 kali. Tapi yang ada yang kita pakai komputer adalah komputer digital yang sejarahnya adalah berawal dari perang dunia kedua. Komputer digital pertama ada ENIAC. Komputer ada karena perang, komputer ada karena orang ingin unggul di bidang lain. Jadi ini salah satu artefak bahwa kalau manusia dipaksa dalam kondisi dipepet, muncul idenya untuk bisa bertahan. Teknologi keuangan dan pajak dari 8 orang, satu perusahaan 8 orang finance, karena ada AI ini jadi cuma 2 orang aja bentuknya gitu. Terus waktu itu kita mencoba juga dari proses yang seharusnya dilakukan 60 hari hanya dibuat 2 hari karena AI.
Kemudian dari situ setelah dia misah-misahin nih dokumen-dokumen ini, lalu si AI-nya ini langsung memisahkan apa yang harus dia lakukan seperti yang orang biasa lakukan. Oke, ini misalkan di rekening koran harus disamakan dengan invoice. Sudah sama belum? Sudah dilakukan pembayarannya belum? Itu semua kan biasanya dilakukan orang kan? Yang tadi itu dilakukan orang. Nah ini semua dilakukan sama AI. Nah, ini proses-proses itu memotong sekitar 90% yang biasanya orang finance lakukan. Kemudian habis itu journaling yang accounting itu dia lakukan itu otomatis. Outputnya apa? Outputnya kita adalah financial statement kayak balance sheet, cash flow, itu semua udah dilakukannya otomatis. Mereka bisa membuka semua data tentang manusia, ya, tentang privasi, dan mereka dapat order software-software baru yang bisa betul-betul mempolahkan sehingga tidak ada rahasia lain jutaan itu. Nah ini untuk Romo Haryanto. Maka pertanyaan saya kemudian, saya tertarik dengan konsep by ethic by design. Apakah mungkin ada seperangkat sistem etik? Kalau yang sekarang setahu saya privasi sudah mulai diperkuat, tapi etika itu ditanam dalam sistem pola pikir AI, sehingga ya mereka menjadi lebih tenang karena mereka takut suatu hari mereka akan kena imbas ketika tuntutan hukum di Indonesia mengikuti seperti standar Eropa. Kalau kedepannya itu pemerintah dan juga mungkin nanti dari semacam KPI atau semacam komisi etika yang terkait dengan AI mensyaratkan bahwa sebuah penciptaan harus ada ethic by design, itu kemungkinan untuk bisa mengendalikan bisa. Saya kira ke depan nanti lama-lama saya kira ada keprihatinan, sehingga kemungkinan besar di masa depan itu ada komisi etika AI, sehingga di dalam setiap pengembangannya harus ada konsultasi apakah yang Anda buat ini, AI yang Anda buat sudah menyertakan ethic by design atau tidak. Saya Lili Agung, teman-teman saya dari Saudara Sumber Daya Rasuli, ketua dari Sumber Daya Rasuli, komunitas Katolik yang mewadahi para praktisi HRD dan para profesional yang lain. Jadi Saudara tepat 19 September ini berusia 32 tahun. Jadi karena Saudara Sumber Daya Rasuli fokus kepada kemanusiaan dan hari ini yang mendorong perubahan hari ini, yang membentuk perilaku hari ini, yang mengubah industri itu adalah teknologi, dalam hal ini adalah digital, lebih spesifik lagi adalah kecerdasan artifisial. Maka dalam rangka menyambut ulang tahun Saudara ini kami membahas tentang kecerdasan artifisial dari segi sisi. Yang pertama dari segi teknologinya, maka kita mendatangkan Dr. Lukas, Ketua Asosiasi AI Indonesia dari segi teknologinya. Yang kedua dari segi praktisinya, kita mendatangkan kebetulan anggota Saudara sendiri dan kebetulan juga sekretaris dari Saudara si Radia bicara tentang praktek AI untuk pekerjaan. Dalam hal ini adalah di dunia keuangan, di dunia pajak, dan sesuai dengan bisnis. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting itu adalah dari segi etika. Maka kita mendatangkan pembicara yang sangat luar biasa, Pastor Romo Haryanto. Dia adalah etika sangat luar biasa, dan kebetulan saya juga sangat luar biasa juga apresiasi juga kepada Romo Haryanto. Selain menguasai tentang etikanya, juga sangat memahami tentang kecerdasan artifisial. Jadi tema malam hari ini sangat cocok sekali. Kecerdasan artifisial tidak jadi tolak dari segi teknologi, bisa digunakan untuk berbagai macam hal, tapi sekali lagi harus bermuatan dengan etika, harus tetap memanusiakan manusia. Manusia adalah pusat. Kecerdasan artifisial itu adalah fungsinya, adalah perkakasnya, adalah alat bantu yang pusat tetap manusia. Begitu.